Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati Anisatun. Saya Syifa Nabila. Saya Sneri Moliza dari kelas 11 MIA 1. Kita akan membuat praktikum sederhana mekanisme transport membran difusi dan osmosis. Adapun kompetensi dasarnya, yaitu membuat model proses dengan menggunakan berbagai macam media melalui analisis hasil studi literatur, pengamatan mikroskopis, percobaan, dan simulasi tentang bioproses yang berlangsung di dalam sel. Ada juga tujuan praktikum, yaitu untuk memahami permasalahan yang terjadi dalam percobaan mengenai difusi dan osmosis. Kita masuk ke langkah kerja praktikum difusi. Alat dan bahannya yaitu ada stopwatch, bisa menggunakan handphone, serbuk kopi sebagai zat padat. Serbuk kopi ini bisa digantikan dengan zat cair berupa sirup dan tinta. Kemudian ada 3 buah sendok makan dan ada 3 buah gelas yang berisi air yang berbeda-beda. Gelas yang pertama berisi air dingin, gelas yang kedua berisi air panas, dan gelas yang ketiga berisi air biasa. Untuk langkah yang pertama, ambil 1 sendok serbuk kopi. Lalu kita letakkan di atas permukaan gelas seperti ini. Siapkan stopwatch, kemudian masukkan serbuk kopi ke dalam gelas secara bersamaan. Tunggu hingga sekitar 10 menit sampai ada perubahan. Di gelas yang berisi air dingin, terdapat banyak sekali endapan dan juga susah terlarut. Sedangkan gelas yang berisi air panas, endapan sangat sedikit dan kopi mudah terlarut. Sedangkan air biasa, kopi mudah terlarut daripada gelas yang berisi air dingin, dan juga endapan pun lebih sedikit dibandingkan gelas yang berisi air dingin. Difusi atau pembaruan adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Kesimpulan, jadi yang memengaruhi proses difusi adalah suhu. Karena semakin tinggi suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin cepat. Sebaliknya, jika semakin rendah suhu, maka kecepatan proses difusinya akan semakin lambat. Kita masuk ke langkah kerja osmosis. Alat dan bahannya yaitu 2 buah gelas yang nanti akan diisi oleh air biasa dan air sirup, 2 buah telur ayam mentah, sirup merah, sendok dan garpu, lidi yang sudah diukur sekitar 10 cm, 2 buah sedotan, lilin dan korek, air mineral atau air putih biasa. Langkah yang pertama yaitu kita tuangkan sirup ke dalam gelas sekitar 4 sendok makan. Selanjutnya, kita masukkan air ke dalam gelas yang berisi sirup, lalu aduk hingga rata. Langkah selanjutnya, untuk telur ayam yang sudah kita siapkan tadi, kita akan buang cangkangnya di bagian bawahnya atau dasarnya. Jika dilihat, bagian bawahnya itu lebih lebar daripada ujungnya. Lalu, buang cangkangnya sekitar lebarnya 3 cm, tanpa harus membuang selaput yang ada di dalamnya. Caranya, dengan memukul secara pelan-pelan menggunakan garpu yang sudah disiapkan, sampai telurnya itu retak. Lalu buka dengan tangan secara pelan-pelan sampai cangkangnya terbuka dan tidak mengenai selaput yang ada di dalamnya. Dan hasilnya seperti ini. Untuk 2 buah sedotan yang sudah disiapkan, kita beri garis dengan skala 1 cm dan bagian bawah sedotan nanti akan dimasukkan ke dalam telur dan bisa dikira-kira agar ujung sedotan sampai ke tengah dari telur itu. Untuk bagian ujung telur yang tidak dibuang cangkangnya akan kita lubangi sebesar sedotan dengan menggunakan jarum pentul.
Ini dia telur yang sudah dilubangi. Selanjutnya, masukkan sedotan secara perlahan ke dalam telur. Ini hasil dari 2 buah telur yang sudah dilubangi dan diberi sedotan. Agar tidak ada lubang atau retakan di antara telur dan sedotan, maka di bagian sekeliling sedotan diberi tetesan lilin seperti ini. Ini dia telur yang siap diberi perlakuan. Langkah selanjutnya, masukkan 4 buah lidi yang berukuran 10 cm di gelas masing-masing. Kemudian, kita atur secara menyilang agar kuat untuk menopang telur, supaya tidak tenggelam. Selanjutnya, kita letakkan kedua buah telur di gelas masing-masing, yaitu gelas yang berisi air dan juga gelas yang berisi air sirup. Selanjutnya, kita tunggu sampai 15 menit atau sampai ada perubahan. Ini dia hasil setelah beberapa menit. Ternyata telur yang berisi air biasa, kuning telurnya naik, sedangkan yang berisi sirup tidak. Perubahan ini menunjukkan peristiwa osmosis, karena terjadi perpindahan molekul air dari hipotonis masuk ke dalam telur yang hipertonis dengan melewati selaput atau membran. Jadi kesimpulannya, telur bersifat hipertonis dan air bersifat hipotonis. Maka dalam gelas yang berisi air biasa, kuning telur naik dan masuk ke dalam sedotan. Sedangkan pada air sirup, kuning telur tidak naik ke dalam sedotan. Karena telur bersifat hipertonis dan sirup sendiri juga bersifat hipertonis. Jadi itulah peristiwa osmosis.